saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disingkat sebagai PJBL. Next. Kenapa saya memilih Project Based Learning sebagai model pembelajaran yang menurut saya sangat efektif? Karena setiap siswa tentu mempunyai tafsiran yang berbeda terhadap pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pengajar hendaknya merancang pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan karakteristik materi pembelajaran yang akan diajarkan. Karena dengan project-based learning, menurut saya, lebih menekankan pada proses memberi pengalaman langsung kepada siswa dalam memadukan pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan yang sesuai konsep pengajar. Next. Apa sih PJBL itu? PJBL adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengekspresikan dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Tujuan utamanya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang praktis dan relevan. Pada project-based learning, bimbingan guru itu sangat diperlukan untuk mengarahkan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan alur pembelajarannya. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Next. PJBL sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama adalah sentralitas. Sentralitas mengacu pada posisi sentral proyek dalam proses pembelajaran. Dalam PBL, proyek bukan hanya kegiatan tambahan tetapi inti dari kurikulum. Seluruh proses belajar mengajar terpusat pada proyek yang sedang dikerjakan oleh siswa. Jadi, pada sentralitas, proyek menjadi fokus utama dan landasan dari semua kegiatan belajar. Semua materi pelajaran dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dipelajari selama proyek berlangsung. Yang kedua adalah mengarahkan pertanyaan. Mengarahkan pertanyaan merujuk pada penggunaan pertanyaan pemandu atau driving question yang menantang dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam proyek. Contohnya, bertanya seperti, bagaimana kita bisa menciptakan taman ramah lingkungan di sekolah kita? Next. Penyelidikan konstruktivisme. Penyelidikan konstruktivisme berarti bahwa pembelajaran terjadi melalui proyek penyelidikan aktif, di mana siswa mengonstruksikan pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan penelitian. Jadi, siswa terlibat dalam proses penyelidikan yang mendalam untuk memahami dan menjawab pertanyaan dari pemandu atau pengajar. Yang keempat adalah otonomi. Otonomi dalam PJBL memberikan siswa kebebasan dan tanggung jawab dalam mengelola proyek. Jadi, siswa diberikan kebebasan untuk membuat keputusan tentang topik proyek, metode penelitian, dan cara penyajian hasil. Yang kelima, realistis. Realistis berarti bahwa proyek-proyek dalam PJBL harus relevan dengan kehidupan nyata dan memiliki aplikasi praktis di dunia luar. Contohnya, mengembangkan solusi untuk mengurangi sampah plastik di komunitas lokal. Menggabungkan kelima kriteria ini dalam pembelajaran PJBL menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Siswa tidak hanya belajar konten akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah yang penting untuk kehidupan nyata. Next. Tahapan-tahapan untuk membuat project-based learning menjadi efektif. Yang pertama, penentuan pertanyaan dasar. Penentuan pertanyaan mendasar atau Start with Essential Question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek atau desain project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, memantau kemajuan siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the status and progress of project. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan ini dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap prosesnya. Yang keenam, evaluasi pengalaman atau evaluation the experience.
Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Next, kelebihan PJBL. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. PJBL meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka terlibat dalam pekerjaan yang penting dan relevan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Lingkungan PJBL mendorong siswa untuk aktif memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam PJBL mengembangkan keterampilan komunikasi siswa serta keterampilan dalam berkolaborasi dan bekerja sama secara efektif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan penelitian sumber. PJBL menuntut siswa untuk cepat dalam mencari informasi dan berbagi sumber. Yang kelima, meningkatkan keterampilan manajemen sumber daya. Melalui PJBL, siswa belajar mengorganisasi proyek, mengelola waktu, dan mengalokasikan sumber daya. Next, kelemahan PJBL. Dari kelebihan mesti ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. PJBL seringkali membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek karena melibatkan proses penyelidikan mendalam, kolaborasi antar siswa. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Implementasi PJBL dapat memerlukan biaya tambahan untuk menyediakan sumber daya, peralatan, dan bahan untuk membuat proyek. Yang ketiga, instruktur lebih nyaman dengan kelas tradisional. Banyak instruktur atau pengajar pemandu yang mungkin lebih nyaman dengan model pembelajaran tradisional, di mana mereka memegang peran utama sebagai pengajarnya. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Pelaksanaan PJBL bisa memerlukan banyak peralatan dan teknologi, tergantung pada jenis proyek yang akan dilakukan. Yang kelima, kesulitan bagi peserta didik dengan kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Siswa yang memiliki kesulitan dalam melakukan eksperimen mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan PJBL karena metode ini mengharuskan kemampuan yang baik dalam penelitian dan pelaksanaan proyek. Nah, setiap tantangan ini akan dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, pemilihan proyek yang tepat, dukungan sumber daya yang memadai, dan pembimbingan yang efektif dari instrukturnya. Next. Nah, selanjutnya, keterampilan apa saja sih yang harus dimiliki di abad 21 ini? Yang ini menurut saya ya, yang pertama, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisa informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang efektif, dan mengimplementasinya dengan tepat. Yang kedua, keterampilan kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Dan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk, proses, atau solusi yang bermanfaat. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi. Komunikasi lisan dan tertulis, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Dan mendengarkan secara aktif. Maksudnya, kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif orang lain. Yang keempat, keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi ini maksudnya kerja tim atau kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam kelompok, berbagi tanggung jawab, dan mencapai tujuan bersama. Empati dan keberagaman adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan dan bekerja dengan individu dan berbagai latar belakang. Yang kelima, keterampilan literasi digital atau penggunaan teknologi, kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan etis. Dan juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi data pribadi dan memahami resiko keamanan digital. Yang keenam adalah keterampilan belajar sepanjang masa, karena sikap proaktif dalam mencari pengetahuan dan keterampilan baru sepanjang hidup harus ada dalam diri kita. Dan adaptabilitas atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan baru. Yang ketujuh adalah keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab.
Ini juga sangat penting karena kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain dan bertanggung jawab untuk keputusan pribadi dan kelompok. Keterampilan ini membantu peserta didik menjadi individu yang siap menghadapi tantangan dan peluang di dunia yang terus berubah ini. Karena tidak berubah, pasti setiap zaman akan ada perubahan, serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sekian presentasi saya, Sinta Salmania Salsabila. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.